Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan berbagai macam kenikmatan, iman dan Islam, sehat dan sempat, hingga kita bisa hadir di Masjid Ar-Rahmat, rumah Allah yang penuh rahmat, dan kita terhindar dari godaan setan yang keterlaluan. Kedua, mari kita panjatkan sholawat untuk junjungan kita, seorang reformis agung yang sukses membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya berdiri di sini bukan untuk bernarasi, bukan pula untuk bermain hati, tapi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patah-patahkan menjadi ratusan kata, kalau perlu ribuan kata, hingga waktu suruh tiba. Insya Allah 1 jam. Kuat mboten? Mboten kuat? Oh, kula sing mboten kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang paling istimewa. Bukan berarti menafikan nabi-nabi yang lain, tapi beliau sebagai khatamin nabiyyin yang patut dicontoh. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, suratnya Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayatnya 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul terdapat contoh terbaik, uswatun hasanah, bagi orang-orang yang berharap rahmat kepada Allah, berharap kembali kepada Allah, dan selalu banyak berzikir. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah menegaskan tidak cuma sesungguhnya, tapi sungguh, benar-benar sungguh pada diri Nabi
apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikatakan Nabi pantas dicontoh. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, apalagi umat-umat yang lain. Beliau benar-benar sempurna. Kalau ada orang mengatakan tiada gading yang tak retak, itu tidak berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sempurnanya beliau. Apa yang ada pada diri panjenengan, Nabi sudah pernah melaksanakan semuanya. Apapun profesinya Bapak Ibu, Nabi sudah melaksanakannya semua, dan Nabi memberikan contohnya. Kalau Bapak Ibu seorang kepala rumah tangga, Nabi juga punya istri, bahkan banyak. Jadi kalau punya istri satu saja mengeluh, Nabi istrinya banyak, tidak pernah mengeluh, selalu berkecukupan dan selalu memberikan keadilan kepada istri-istrinya. Nabi juga punya anak seperti panjenengan. Nabi anaknya juga banyak. Jadi kalau panjenengan satu anak saja mengeluh, nanti dulu. Mungkin di antara panjenengan ada yang jadi guru, beliau juga seorang guru, mengajarkan pembelajaran di majelis taklim. Kita mungkin pernah jadi imam, beliau juga seorang imam. Mungkin ada yang pernah jadi jenderal, panglima perang. Nabi selalu turun di medan juang. Kalau panjenengan berdagang, Nabi seorang pedagang yang jujur dan amanah. Apapun yang pernah kita lakukan, Nabi juga pernah melakukan dan memberikan contoh yang terbaik. Itulah yang disebut uswatun hasanah. Dan Bapak Ibu, istimewanya lagi beliau betapa besar dan tingginya cintanya kepada umatnya. Cintanya beliau kepada umatnya hidup mati, dunia akhirat, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Apa buktinya? Banyak. Mari kita lihat. Yang pertama, ketika peristiwa hijrah, kondisi muslim di Mekah sudah kepepet, sudah diusir-usir. Sebagian sahabat mengajak Nabi untuk segera hijrah, tapi Nabi sabar dulu karena perintah hijrah belum turun. Dan memang apa yang dilakukan Nabi selalu menunggu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak sembarangan. Beda dengan kita, kadang tanpa perencanaan. Begitu perintah hijrah turun, Nabi pidato, umatku, perintah hijrah sudah turun. Silakan kalian hijrah duluan, saya belakangan. Kata umatnya, kenapa Anda belakangan ya Nabi? Kalian harus tahu, orang yang dikejar-kejar, yang akan dibunuh adalah saya. Kalau kita hijrah bersama-sama, kalian akan terancam. Hijrah duluan, sampai di Madinah, kalian akan selamat, nyaman, aman, tentram. Karena orang yang dicari-cari hendak dibunuh adalah saya, dan saya masih ada di Mekah. Ini rupanya seorang pemimpin Bapak Ibu yang lebih mementingkan keselamatan umatnya daripada dirinya sendiri. Gak ada orang seperti beliau. Kebanyakan pemimpin sekarang mementingkan dirinya sendiri. Rakyatnya demo berdarah-darah, dia malah pergi meninggalkan umatnya. Delik gak tahu di mana. Pemimpin macam apa seperti itu? Nabi tidak. Bersama dengan umatnya selamatkan dulu, dia belakangan. Ini rupanya seorang pemimpin dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, dikala beliau hendak ajal, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sakitnya mulai parah. Tiba waktu subuh, Bilal adzan. Setelah adzan, sebagian sahabat melaksanakan sholat sunnah qobliyah, yang lain berpikir,
sambil menunggu kedatangan Nabi untuk mengimami sholat subuh. Lantaran ditunggu lama, Nabi tidak hadir-hadir, Bilal diperintahkan menjemput Nabi. Sampai di rumah Nabi, ya Rasul, sudah ditunggu jamaah. Jadi kebalikan dengan masjid-masjid lain, imamnya sudah menunggu jamaah. Nah ini jamaah sudah menunggu Nabi. Kata Nabi, ya Bilal, sakitku agak payah. Kembalilah ke masjid, katakan pada jamaah, aku tidak bisa mengimami di masjid, dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, saya tidak mau jadi imam kalau Rasul masih hidup. Nah ini namanya etika, Pak. Etika, tidak main selonong. Kalau ada yang tua, utamakan yang tua. Yang muda gak main serobot, umurnya belum cukup, undang-undangnya dirubah main serobot aja. Pakai etika itu. Nabi masih hidup, Abu Bakar tidak mau jadi imam. Akhirnya satu masjid nangis semua, Bu. Sholat subuh saja belum, nangis semua satu masjid. Sampai tangisannya terdengar dari rumah Nabi. Nabi dengar, ya Fatimah, coba kamu tengok di masjid, kenapa orang pada nangis semua? Fatimah tengok, pulang, ya Abah, rasa-rasanya mereka tahu kalau kita akan berpisah, maka mereka nangis semua. Kalau begitu Fatimah, panggil Bilal, jemput aku, papa ke masjid. Di papa, Bapak Ibu, Rasul sedang sakit keras, tetap pergi ke masjid berjamaah. Tantangan Bapak Ibu, kalau kita mengaku jadi umatnya Nabi, walaupun sakit, tetap jamaah subuh. Gak ada alasan, kecuali tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring, raiso dipotong. Nabi sakit keras tetap jadi imam. Ada kisah lain, seorang sahabat bernama Abdullah bin Umi Maktum. Untuk yang kedua kalinya beliau menghadang Nabi di jalan. Kata Abdullah, ya Rasul, boleh nggak aku tidak ke masjid? Rumahku jauh, gelap, nggak ada yang nonton, karena aku buta. Kata Abdullah bin Umi Maktum. Apa jawaban Nabi? Boleh, tidak. Harus, tidak. Ya Abdullah, kamu dengar adzan nggak? Dengar, mari kita ke masjid. Itu jawabannya. Bukan lantaran karena buta terus boleh tidak ke masjid. Tidak, Nabi nggak jawab gitu. Rumahku jauh ya Rasul. Nabi tidak seperti itu jawabannya. Nggak ada yang nonton. Kalau siang kan banyak, kalau subuh gelap ya Rasul. Nabi tidak menjawab itu. Jawaban Nabi, dengar adzan tidak. Maka dimanapun rumahnya, begitu dengar adzan ke masjid jamaah. Ya Abdullah, pengen nggak kamu mengalahkan Bilal? Bilal itulah orang yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Beliau adzan, mengundang banyak jamaah, dia meraup banyak pahala. Kalau kamu pengen mengalahkan Bilal ya Abdullah, adzan duluan. Maka mulai hari besok Abdullah bin Umi Maktum selalu adzan duluan daripada Bilal. Itulah secaranya subuh ada dua adzan. Yang pertama jam 3 adzannya Abdullah bin Umi Maktum, yang kedua adzan pas subuh adzannya Bilal. Contoh lagi Bapak Ibu, kapan-kapan akan saya sampaikan kisah perang Uhud. Tidak janji ini, karena butuh 2 pertemuan. Ini kisah yang sangat tragis, tragedi, tapi luar biasa. Perang Uhud itu ada 3 fase: menang, kalah, menang. Dan yang kalah ini Bapak Ibu luar biasa. Ketika Nabi kalah, korbannya banyak, berdarah-darah. Ada yang tangan kanannya putus, tangan kirinya putus, kaki kirinya putus, kaki kanannya putus. Tapi begitu ada panggilan sholat jamaah subuh, semuanya berangkat.
Bayangkan Bapak Ibu, sakit, ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, wajib ke masjid. Bahkan ada seorang kakak beradik yang kakaknya tidak punya kaki kanan, adiknya tidak punya kaki kiri, berusaha sama-sama ke masjid dengan cara ngengsot, saling mendorong dengan kakinya masing-masing sampai ke masjid subuh jamaah. Ini di perang Uhud Bapak Ibu. Begitu sholat jamaah subuh selesai, datang firman Allah, lanjutkan perang coba. Tidak ada tambahan pasukan perang. Dalam kondisi sakit, musuhnya tetap banyak, tidak ada bala bantuan, tetap wajib perang. Dan Nabi dan umatnya berangkat dengan sisa-sisa pasukannya menuju Hamrat Azad. Hamrat Azad itu gurun badan pasir berwarna merah, gurunya ganas. Jadi kalau jalannya tidak hati-hati, keprosok, ketarik, mati. Di situ Nabi melanjutkan perang Hamrat Azad melawan kafir Quraisy yang pada fase pertama menang coba. Tapi alhasil 3 hari Nabi menunggu di Hamrat Azad, orang-orang kafir Mekah tidak datang. Takut. Kenapa Muhammad bisa bangkit kembali dengan sisa pasukannya? Gak mungkin ini. Jadi benar-benar jihad berani mati. Maka Abu Sufyan tidak berani datang. Sehingga 3 hari tersebar berita kafir Quraisy pengecut dan pasukan Muhammad menang fase yang ketiga di perang Uhud. Dan anehnya Bapak Ibu, begitu pulang dari peperangan, para sahabat pasukannya sembuh semua dari penyakitnya. Ini mungkin rahasianya Bapak Ibu. Mari kita tunggu. Yang rajin jamaah subuh di masjid, insya Allah akan terbebas dari berbagai macam penyakit. Amin. Ya, kita tunggu-tunggu rahasia sholat subuhnya apa itu. Nah, kembali ke kisah tadi. Nabi dalam kondisi sakit tetap mengimami sholat jamaah subuh. Sholatnya tidak lama karena beliau sedang sakit. Dan beliau sendiri mengajarkan kalau jadi imam sholatnya jangan lama-lama, karena makmumnya tidak sama. Ada yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan jungkel. Ada yang sudah jadi sama orang mau terima duit kakinya udah gatel. Mungkin ada yang bawa anak kecil sudah rewel, setelah pipis kurang pampers. Nabi kalau jadi imam nggak lama-lama. Tapi kalau sholat sendiri, fil masa fal mutawil masa, silakan sepanjang yang kamu mau, monggo. Bar-Fatihah rakaat pertama Al-Baqarah silakan. Bar-Fatihah rakaat kedua Yasin silakan. Kalau sendiri di rumah, kalau sendiri di masjid, lihat masjidnya dulu. Kemarin saya sholat di Masjid Rakilan, bar Isya mau nyoba sholat tasbih Bu, 4 rakaat. Akhir takbir lampunya dipateni. Wah, situ mulia. Di Masjid Jalan Jambon, bar sholat Isya mau niat sholat hajat. Sholat hajat selesai mau zikir, mau baca sholawat 1000 kali. Tiba-tiba di pojokan, Mas, masjidnya mau dikunci. Wah, itu. Jadi tergantung masjidnya. Nah ini 24 jam gitu. Alhamdulillah. Setengah 4 saya datang sudah dibuka, alhamdulillah. Tapi yang sebelah sana masih pada tidur. Dan mudah sekarang udah bangun. Kalau nggak bangun-bangun bahaya itu. Selesai sholat subuh, Nabi kembali ke rumah, masuk kamar dan pesan pada Fatimah, ya Fatimah, nanti kalau ada tamu bilang Abah sudah tidak terima tamu. Baik Abah. Nabi istirahat di kamar, pintu ditutup, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dibuka oleh Fatimah. Fatimah bilang Abah sudah tidak terima tamu, tamunya marah. Katakan saya yang datang. Melihat Roman mukanya serem, Fatimah takut lari
bilang ke abahnya, iya abah ada tamu. Aku sudah bilang abah tidak terima tamu. Mereka tamunya malah marah. Katakan yang datang. Siapa abah? Ya Fatimah, kamu tidak tahu siapa yang datang? Tidak abah. Yang datang itu hadimul lazat wa qati'us syahwat. Yang datang itu orang yang memisahkan dengan segala yang kita cintai, orang yang memisahkan kita dengan apa saja yang banyak nikmatnya. Mereka yang datang adalah malaikat maut. Suruh dia masuk malaikat maut. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Apa sudah siap? Siap ya Rasul. Aina ya Jibril? Di mana malaikat Jibril? Kata Mikail, kata malaikat maut, malaikat Jibril lagi OTW. Kalau bahasa kita OTW. Jibril datang. Ya Jibril, kalau aku sebentar menghadap kepada Allah, kebesaran apa yang akan Allah berikan kepadaku? Kata Jibril, jangan khawatir ya Rasul. Pintu langit sudah terbuka, surga sudah siap dimasuki, dan ratusan malaikat sudah berbaris siap menunggu kekasihku yang suci, kata Allah. Itu saya ya Jibril. Iya. Nah, kalau umatku gimana? Umatku ya Jibril. Coba Bapak Ibu, andaikan yang ini bukan pemimpin dunia Nabi Muhammad, mungkin jawabannya nggak seperti itu. Allah sudah sediakan fasilitas untuk menyambut ruhnya. Pintu langit sudah dibuka, surga sudah siap. Tetapi masih mikir kita Bapak Ibu, nasib kita gimana? Nasib umatnya gimana, kata Nabi. Kata Jibril, nggak usah khawatir ya Muhammad. Nggak khawatir gimana? Umatku ya Muhammad dijamin masuk surga duluan. Surga aku haramkan bagi umat-umat yang lain sebelum umat Islam masuk surga duluan. Nah ini jaminan Bapak Ibu. Pun nurut ayat ya. Dari kalimat ini saja umat Islam dipastikan masuk surga, bahkan masuk surga duluan daripada umat-umat yang lain. Ini nurut ayat ini. Cuma masuk surganya kapan? Nah itu yang beda-beda. Anjingan mau cepat tambah suwi. Cepat. Sana iki, Bang. Sore cepat. Itulah cintanya Nabi Bapak Ibu yang dipikirkan umatnya. Umatku gimana? Gak nanya istriku gimana, anakku gimana, tapi umatku bagaimana? Begitu Allah menjawab surga sudah siap, sebelum umat-umat yang lain, Nabi mulai tenang. Kalau begitu silakan malaikat maut cabut nyawaku. Lalu malaikat maut mencabut nyawanya pelan-pelan, ditarik mulai dari mata kaki sampai ke lutut, naik ke paha sampai perut, dada hingga di tenggorokan. Fatimah menempelkan telinganya ke bibir Nabi, merekam ucapan terakhir yang beliau katakan sebelum meninggal dunia, hanya 3 kalimat. As-sholah, as-sholah, ittaqun nisa, an-nisa ittaqun nisa, ummati, ummati. Sholat, jaga sholat. Wanita, lindungi wanita. Umatku, umatku. Ini rupanya pemimpin Bapak Ibu di kala ajal yang dia sebut terakhir, umatku, umatku. Mana ada di dunia ini seorang pemimpin yang hendak meninggal mengucapkan bangsanya? Tidak ada. Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas jajahannya, ketika meninggal dunia yang dia sebut bangsanya bukan yang dia sebut Margaret Josephine kecuanya. Adolf Hitler gagah perkasa, ketika mati apa yang dia sebut Jerman? Tidak. Dia juga tidak menyebut suku Arya yang dia agung-agungkan. Tidak. Yang dia sebut Eva Braun,
Eva Braun perempuannya. Begitu pula Kaisar Julius ketika mati yang dia sebut Cleopatra. Bagaimana dengan pemimpin di negeri ini? Apa menjawab umatnya? Menyebut rakyatnya? Saya tidak yakin. Nabi Muhammad yang disebut kita, Bapak Ibu, dia tidak menyebut istrinya, tidak menyebut anaknya, tapi umatnya yang terakhir. Ya. Umat kita yang disebut. Sebelumnya as-sholat, as-sholat. Ada dua sholat. Yang pertama sholat sendiri, sholat individu, sunnah di rumah, kecuali yang di masjid. Tahiyatul masjid kan berarti di masjid, nggak mungkin di rumah. Kalau isyraq bisa di rumah, bisa di masjid. Kalau kita subuhnya di masjid, isyraqnya di masjid. Utama di rumah boleh. Tapi kalau subuhnya di rumah, isyraqnya di rumah, jangan di masjid. Nah dirasani tolong ke orang-orang masjid. Yang lain yang 40 rakaat silakan di rumah, banyak sunnahnya. As-sholat yang kedua berjamaah. Sholat yang paling aman Bapak Ibu adalah sholat berjamaah. Resikonya ringan, pahalanya besar, 27 kali, 27 lipat, 27 derajat. Walaupun sholatnya tidak khusyuk, insya Allah diterima. Makmum tidak khusyuk, ada imam, imam tidak khusyuk, ada makmum, saling melengkapi, insya Allah sah. Pahalanya 27 kali jamaah. Kalau sholat sendiri pahalanya 1, kalau sah. Bagaimana kalau tidak sah? 0. Itu resikonya kalau sholat sendiri. Itu pesan Nabi, as-sholat, as-sholat. Sholat sendiri, jaga sholat jamaah. Yang kedua, an-nisa ittaqu nisa. Wanita lindungi wanita. Bapak-bapak nggak usah milih, nggak disebut. Tapi punya tanggung jawab besar. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pelindung wanita, suami pelindung istri. Jangan dibalik. Saya ulangi, laki-laki pelindung wanita, suami pelindung istri. Jangan dibalik. Kalau suami pelindung wanita namanya selingkuh. Kalau laki-laki pelindung istri namanya senior, senang istri orang. Ada sendiri-sendiri tugasnya. Begitu pentingnya wanita Bapak Ibu. Mari kita jaga anak-anak kita, terutama yang wanita. Ada yang punya putra putri perempuan, anaknya perempuan. 1 anak perempuan tiket masuk surga Bapak Ibu. Jangan kalau sama dengan saya, anak saya 5, putrinya 4. Saya sudah punya tiket 4, tinggal berangkat aja kapan. Mau sekarang nggak apa-apa. Kalau bisa menjaga, merawat, memelihara sampai dewasa, kehormatannya terjaga sampai menikah, surga siap. Tiket Bapak Ibu. Itu berharganya anak perempuan. Apalagi laki-laki tidak ya berharga, tapi di kisah yang lain. Ini kisah ini dulu, pesan Nabi. Ya, 1 anak perempuan, 1 tiket menuju surga. Mari kita jaga Bapak Ibu, terutama anak-anak kita yang masih remaja. Hari ini Bapak Ibu, Jogja darurat remaja. Ada 3. Yang pertama darurat miras. Munculnya outlet 2-3 sangat meresahkan. Saya hitung ada 23 outlet. Saya baru mengunjungi 3. Saya nggak mau menunjukkan, nanti dengan kesana malah nggak bisa pulang. Nah yang jaga perempuan-perempuan cantik, roknya pendek-pendek. Minum miras gratis Bapak Ibu. Kalau diminum di sana, pemulihan bayar. Tapi yang penting itu dampak efeknya beda dengan miras-miras sebelumnya. Langsung diminum, langsung terkena imbasnya. Secara fisik kelihatan sirai rodo kiri, matanya rodo kiep-kiep, reso mikir. Kalau ngomong awur,
Kalau nulis saru-saru, rasis, menghina orang, itu dampak dari miras gratis Bapak Ibu. Maka mulai hari ini Bapak Ibu, putra putri jenengan kalau pergi ditanya mau kemana, dan jangan sempat diantar apa ditututi, karena bahaya. Ada 23 outlet minum gratis minuman keras. Kalau mau minuman keras yang halal-halal saja, es batu misalnya, insya Allah halal itu. Yang kedua, Bapak Ibu, undang-undangnya sudah disahkan, bagi-bagi kondom gratis. Ngeri betul? Orang jawab, dia setuju ini. Itu sama saja disuruh zina Bapak Ibu. Quran sudah menegaskan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Ini malah bagi-bagi gratis. Kemarin pas saya piket di ruang piket, ada murid saya nggak ngajar karena kelas 10, saya ngajarnya kelas 11, 12. Ada anak kelas 10 Bu, perempuan, nggak kenal saya, nanya, Pak, bagaimana cara berhubungan biar tidak hamil? Ini jalur tampil ini bocah. Saya muntah Pak, jadi rentok marah, ini kebacut nesul. Saya tahu dia butuh jawaban dari saya, dia pakai kondom, enak aja. Saya muntah, ya jangan berhubungan kalau pengen tidak hamil. Pakai kondom bisa tetap, kalau Allah mentakdirkan bisa. Karena kondom Bapak Ibu itu lubang molekulnya hanya 0,06 mili sebelum dipakai, masih dibungkus. Kalau sudah dipakai, lubang molekulnya akan membesar minimal 0,08 mili, tergantung besarnya alat kelamin laki-laki. Semakin besar semakin lebar. Sedangkan besaran satuannya sperma yang dikeluarkan laki-laki itu hanya 0,04 mili, berarti bisa tembus itu walaupun dirangkep. Jangan coba-coba. Quran sudah menjelaskan wala taqrabuz zina. Di Jakarta sudah banyak korban Bapak Ibu, dan datanya menunjukkan 2 dari 3 wanita sudah tidak perawan di usia SMP SMA. Naudzubillah min dzalik. Jogja mau ikutan, naudzubillah min dzalik. Rawan yang ketiga Bapak Ibu, munculnya balapan liar, termasuk timur jenengan. Jalan Lejen Suprapto sudah makan korban. Jalan Wis Alun-Laus penak mau balapan, ya akhirnya dipasangi polisi tidur, ya makan korban juga. Tapi ya itu resiko, karena kenapa sih harus ada balapan liar? Jalan Lembong Sari juga dulu di Mabua, sekarang mau pindah di jalan-jalan. Kemarin habis Jumatan dulu saya coba duduk di angkringan sebelah barat Masjid Al-Salam Tirgokusuma. Jam 1 siang Pak, 2 mobil balapan Avanza putih kejar-kejaran sama Brio hitam itu. Siang jam 1 masih banyak orang. Balapan liar. Ya butuh duit, mungkin berapa berani berapa. Kalau kecekal ditanya keterampilan apa? Nabi memang mengajarkan keterampilan, tapi bukan untuk hebat-hebatan. Nabi kalau mengajarkan keterampilan itu niatnya ibadah, olahraga, persiapan berjihad. Nabi juga balapan, tapi balapan onta, balapan kuda sambil memanah. Itu sering dilakukan biasanya seusai sholat asar dengan para jamaah, dengan para sahabat. Mari kita latihan keterampilan berkuda sambil memanah. Jadi Nabi naik kudanya nggak duduk tapi berdiri sambil megang panah gini. Dan itu dipakai ketika perang Honda, ketika perang Badar. Sudah hebat untuk persiapan jihad. Orang hebat-hebatan di jalan yang makan korban. Seusai sholat duha, Nabi juga berlatih keterampilan gulat dengan para sahabat. Setiap hari itu. Dan juaranya biasanya kalau tidak Sayyidina Ali, ya Umar bin Khattab. Dan ini untuk pembelajaran, selalu ada pembelajaran. Pernah kok Ali mengalahkan langsung 3 orang Pak. Ali dikeroyok 3
3 orang hanya dengan 3 gerakan jatuh semuanya. Ali menang, bersorak, "Woi, aku menang, aku hebat." Begitu Ali menyatakan kehebatannya, tiba-tiba ada orang langsung masuk ring. Orangnya pakai jubah dan mengatakan, "Ya Ali, kamu sudah ditunggu orang di balik bukit sana." Lalu Ali langsung meluncur ke balik bukit sana dan ternyata betul di balik bukit sana sudah ada orang yang menunggu di atas ring. Ringnya dibuat pakai batang korma, talinya pakai pelepah. Orangnya sudah menunggu di tengah. Ali loncat masuk ring dan terjadilah pertarungan. Hanya dalam 1 gerakan Ali jatuh. Kalah Ali. "Oke, aku kalah," kata Ali. "Tapi izinkan aku melihat siapa Tuhan sebenarnya." Begitu jubah dibuka, ternyata Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Langsung Ali sujud jaluk ngapura. Ini kehebatan Nabi, Bapak Ibu, memberikan 2 pelajaran. Pelajaran pertama, Nabi tidak suka pada orang yang sombong. Tadi waktu banyak sahabat, Ali kan sombong, "Aku menang, aku juara," padahal cuma latihan. Tapi Nabi tidak suka dengan orang yang sombong. Maka Nabi mengalahkannya. Tapi mengalahkannya, Nabi juga tidak membuat orang malu. Nabi tidak pernah mempermalukan orang. Mungkin kalau Ali dikalahkannya di sana di banyak keramaian, mungkin Ali malu. Maka Nabi menantangnya di tempat yang sepi agar Ali kalah tapi tidak malu. Luar biasa Bapak Ibu Nabi kita, tidak pernah membuat orang malu. Kan jarang, bahkan mungkin tidak ada orang seperti beliau yang membuat orang malu. Nabi tidak, Bapak Ibu. Bahkan kepada istrinya, Bu, Nabi tidak pernah menyalahkan walaupun istrinya salah. Nabi Pak sakit, betul Pak? Belajar tidak menyalahkan istri walaupun istri salah. Ini pun caranya. Contohnya, setiap pulang perang, Nabi dan para sahabat disambut istrinya. Ya kalau kita mungkin di stasiun, terminal, apa shuttle, apa di batas kota, terus dipapa, digandeng sampai di rumah, dibuatin kopi. Nabi seneng kopi Pak. Ini betul-betul ya. Berapa? Ibunya lo masuk ke kopi tenang. Biasanya Nabi kalau minum kopi Pak, cerut kasihkan Aisyah, cerut kasihkan Aisyah, terus gantian itu sampai habis. Hari itu kopi yang diminum Nabi diminum sendiri. Aisyah tidak dikasih. Aisyah penasaran, biasanya dikasihkan ini kok tidak, biasanya gantian ini kok tidak. Jadi saya tunjuk gantian kali bapak betul Bu. Nabi itu kalau minum Pak, cerut kasihkan Aisyah. Aisyah itu minumnya pas di bekas bibir Nabi. Nanti Nabi minum lagi pas di bekas lipstiknya Aisyah diminum. Romantis sekali suami istri itu. Monggo nanti ditiru ya. Nah, singgung-singgung rada abot nih. Sampai kopi tinggal sedikit mau habis, tidak ditawarkan ke Aisyah. Aisyah penasaran, nyerobot Bapak Ibu, diserobot kopinya diminum. Ternyata pahit. Nah, pahit biasa nih, pahit banget. Begitu pahit banget gak enak, Aisyah langsung sujud jaluk ngapura. Coba Pak, misalnya sih 3 lagi kopi jenengan kopinya ora enak. Mohon maaf, biasanya murid-murid itu kali bojone. Orang guna, orang potong kawin langsung kopi, mata melek. Nabi bukan. Nabi tidak menyalahkan, tapi Nabi menunjukkan sampai Aisyah tahu sendiri kesalahannya. Kan Nabi gak nyalahkan. Aisyah sendiri tahu kesalahannya. Caranya begitu, luar biasa Bapak Ibu. Contoh lagi, waktu Aisyah belajar masak Pak, 12 tahun kan SMP ini, Aisyah lagi seneng-senengnya masak, lagi belajar masak membuat barbeque. Dulu udah ada, cuma namanya belum barbeque. Daging bakar onta.
Sini nggak ada. Lagi belajar masak di dapur, tiba-tiba ada tamu, utusannya Saudah. Saudah itu istri kedua Bu. Aisyah istri ketiga. Si pertama sinten? Khadijah sudah meninggal. Saudah itu master chef Bu. Chef Renata di sini mungkin. Jagoan masak. Datang ke rumah Nabi, dititipkan utusannya bawa sak mangkok barbeque. Coba Bapak Ibu. Aisyah lagi belajar masak barbeque, Saudah datang bawa masakan barbeque. Saudah itu master chef, ahli masak, juaranya masak orang Mekah. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Tersinggung Aisyah, marah besar. Ya Rasul, kalau diterima akan aku pecahkan mangkoknya. Apa Nabi bingung pasal ini? Diterima Nabi mangkoknya Bu, yang dikasihkan oleh utusannya Saudah. Aisyah benar-benar marah, mangkoknya dibanting Bapak Ibu. Mungkin kalau ukuran sekarang bantingnya itu ya sampai lantai ke-8 terdengar mungkin. Nabi nggak marah, Nabi nggak tersinggung. Nabi membereskan sisa-sisa pecahan mangkok sambil mengatakan, ada wanita cantik marah, ada orang cantik marah. Cuma gitu aja. Nah ini Bapak Ibu, beberapa contoh kisah bagaimana Nabi menjaga, melindungi wanita. Itu yang disebut Nabi ketika hendak ajar sholat wanita umatku. Ini cintanya Nabi kepada umatnya di dunia. Di akhirat bagaimana? Sama Bapak Ibu, cintanya Nabi kepada umatnya juga sampai di akhirat. Besok ketika kiamat selesai, bumi sudah rata semua. Orang yang pertama kali dibangunkan dari kubur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya malaikat dulu. Malaikat dibangunkan semuanya. Allah bentuk kabinet, menteri-menteri, panitia akhirat. Ya Malik, kamu siapkan surga. Akan aku bakar orang-orang yang suka korupsi, yang suka menghina, menghasut, memecah belah umat. Ya Ridwan, siapkan surga. Akan aku masukkan orang-orang yang rajin ke masjid, yang berjamaah, yang suka pengajian, suka beramal, suka infak. Ya malaikat Mikail dan Jibril, kamu turun ke bumi, cari ruh kekasihku Muhammad, bawa ke sini. Turun Jibril sama Mikail. Ini Mikail, malaikat yang selalu mengiringi kita Bapak Ibu. Jadi pada diri kita selalu dikawal 4 malaikat. Gak usah takut nih. Depan, belakang, kanan, kiri. Yang kanan kiri pencatat amal. Yang amal baik kanan namanya rokibun. Yang pencatat keburukan namanya atidun. Sifatnya beda. Kalau rokib, jenengan baru niat mau berbuat baik sudah dicatat. 1, saya mau ke masjid 1. Begitu datang 10. Minimal itu. Itu malaikat rokib. Bisa 100, bisa 700. Kalau ada ngopo ning masjid, ngantuk aku. Ini belum ditulis. Orang yang masjid tenan 1. Bukan 10, 1. Jadi perbandingannya kebaikan 10, keburukan 1. Inilah makasih Allah. Dilipatkan lagi. Keburukannya tidak, kecuali bulan-bulan tertentu. Jadi dari perhitungan ini saja, kebaikan dan keburukan sebenarnya bisa dipastikan kalau kita masuk surga Bu. Kan banyak kebaikannya. 1 perbuatan baik nilainya 10, perbuatan buruk nilainya 1. Kan banyak kebaikannya. Jadi misalnya sama-sama berjalan terus, mesti banyak kebaikannya kalau kita kalian 10.
Cuma kalau mau masuk surga berarti harus dicuci dulu kan banyak kerjanya. Kecuali ini bisa hilang baru masuk surga tanpa hisab, ashabul jannah. Nah, malaikat yang depan Mikail itu yang sering mendoakan kita, Pak. Di mana saja kita berjalan mendoakan, ya Allah, orang yang aku kawal ini, ya Allah, berikan rezeki yang banyak, bukakan pintu-pintu rezeki, berikanlah keselamatan, mudahkanlah ya Allah, dilalanin bejo, abang hijau terus misalnya. Doanya malaikat Mikail, Bapak. Nah, yang belakang kita, Pak, Israil. Siap-siap maunya. Rasa mesti ada di antara kita, dekat dengan kita, sahabat kita. Jadikan Israil menjadi sahabat kita. Insya Allah tidak nyabut dengan Bu kalau belum saatnya. Orang main hakim sulit cabut nyawanya bukan. Nah, Jibril dengan Mikail turun ke bumi nyari jenazahnya Nabi Muhammad, sangat sulit sekali, bumi sudah rata. Jibril berdoa, ya Allah, mudahkan aku mencari jasadnya Muhammad. Bumi terbuka, Nabi Muhammad terbangun seperti orang habis tidur, ucap-ucap meripat. Tengok kanan malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail. Lalu bertanya, ayah yang maha Jibril, ini hari apa ya Jibril? Ada mewa'ada rahmah, ini hari yang Allah janjikan. Hari apa? Hari kebangkitan. Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, umatku mana? Coba Bapak Ibu, dibangunkan dari kubur pada hari kiamat. Pertanyaan pertama oleh Nabi kepada Jibril, bukan istriku mana, bukan anakku mana, yang ditanya umatku mana. Itu Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Kita umatnya saja nggak pernah ya Bapak Ibu ya. Apa bangun tidur ingat Nabi Muhammad? Belum tentu. Nyari suami istrinya? Belum tentu. Paling yang dicari tarik turun dia apa dia kerayangan. Bojone orang dikerayangi, nanti ya bojone. Di akhirat Bapak Ibu, setiap umatnya lewat jembatan Siratal Mustaqim, Nabi mendoakan kita, Allahumma salim, selamatkanlah umatku ya Allah, agar tidak terjatuh dari jembatan Siratal Mustaqim. Karena jembatan Siratal Mustaqim Bapak Ibu, tipisnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya seperti 1000 pedang. Mana mungkin orang bisa lewat begitu mudah? Hampir dipastikan terjatuh. Maka perlu doa, perlu syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga menyediakan 2 kendaraan yang bisa kita naiki ketika lewat jembatan Siratal Mustaqim agar selamat. Apa kendaraannya? Yang pertama, hewan sembelihan kurban. Monggo Bapak Ibu, mumpung masih lama bisa nabung dulu, nyicil, siap-siap. Yang belum pernah soibul, pastikan tahun ini berniat soibul. Jangan jadi panitia terus. Boleh jadi panitia, tapi jadilah soibul. Sekali seumur hidup gak apa-apa lah. Kita siapkan yang besar, yang kuat, biar besok ketika kita naiki kuat melewati jembatan Siratal Mustaqim. Orang sing cempeng, orang sing buntring penyakitan, murah sing kenyang lagi. Nabung. Bisa nyicil motor loh, bisa nyicil rumah, masa nyicil hewan nggak bisa. Yang kedua, kendaraan yang bisa kita naiki Bapak Ibu adalah masjid. Tentunya buat orang yang rajin ke masjid. Aneh nggak pernah ke masjid, mau naik apa besok? Bersyukur Bapak Ibu kita suka ke masjid. Insya Allah besok lewat jembatan Siratal Mustaqim bersama-sama jamaah rahmat naik masjid Ar-Rahmat. Monggo Pak Thomas nanti sopirnya. Kalau ngurandul apa-apa wis penting selamat. Nabi berdoa agar selamat umatnya, itu menunjukkan betapa cintanya beliau kepada umatnya. Nah, begitu Bapak Ibu, kisah cinta Nabi Muhammad kepada umatnya melebihi segalanya. Melebihi cintanya kepada istrinya, melebihi cintanya kepada anaknya. Kita Bapak Ibu yang dipikirkan.
Oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga harus berbalas dengan cinta. Caranya bagaimana? Banyak, di antaranya adalah berbanyak membaca sholawat, minimal sallallahu ala Muhammad. Minimal yang panjang banyak, yang banyak kuantitasnya, banyak kualitasnya, terutama yang banyak utang. Minimal sehari 1000. Kuat utang? Orang kuat. Dicicil dulu mau kayak nyaur. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. 200 pas ya. Yang orang kuat langsung. Nah dipaksa biasanya belum sampai 1000 udah tertidur. Sholawat nih sebagai tanda cinta kepada Nabi. Banyak sih, tapi itu saja dulu nih. Insya Allah di pertemuan berikutnya bersambung bagaimana kita harus berbalas cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kebenaran dengan berdarah-darah, sementara kita yang menerima kebenaran kadang dengan sambil tiduran. Namun demikian, mudah-mudahan Allah menerima segala amalan umat Nabi Muhammad dan kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini, berdoa. Monggo Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan kita, juga saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh, bisa ke masjid, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Allah hadiniyah wa syafaatillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazat wa qadiyus sahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.